Sumedang Larang ini dibangunlah patung Dewa Ruci. Misalnya naganya sebesar kereta api. Ini naga dia itu Pak? Apa musuh? Ya naganya. Sepertinya lagi bermain-main Ya. dengan naga ini. Woi, kalian sobat gula bed, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke? Mantap. Ini kampung karena asal hari oke di dia atau kemana? Pesan ini medannya. Kawi satu channel bangun ibu adem. Sekatan dia ada juga. Tapi kerjaan kerajaan
bang orang sini gitu. Biasanya dia tarian anak. Biasanya sambil nyambut tarian itu. yang enggak. Selain dia, selain video seorangnya udah menarik gitu. Namun ibaratkan ketua anak dia, ayo bangsa dan jalan dari ya. Resep penitanya sama kayak kamu dari saya lanjutnya masih awalnya ini dulu kira yang sampai itu dulu selesai pokoknya Jadi kita yakin ya, jadi kita yakin tidak bahwa interaksi itu tidak langsung kecuali yang melalui tubuh kita melalui perantaranya. Rasanya seperti apa tadi? Enggak Pak, tadi pas apa ya, awal duduk di situ badan itu gemetaran kayak Iya. dingin gitu, gemetaran di jelas itu. Nah pas udah mulai ketemu mereming mata, terus gue juga ada apa ya, minta izin gitu lah. Kayak tubuh tuh kayak kaku, terus kayak kesemutan semua, seluruh badan kesemutan, terus udah kayak di belakang pundak itu ada yang gimana ya, dingin set gitu lah. Kalau saya terinspirasi oleh tarian Saraswati atau mungkin tarian bidadari yang dari surga itu, tarian Ibu Dewi Sri gitu ya kan. Begitu lembutnya kan, betapa lembutnya tarian itu tadi kan. Jadi ada pesan yang tersampaikan sebetulnya di dalam tangan itu tadi, dalam gerakan tangan kamera tadi gitu. Sebenarnya kayak tadi kan awalnya dingin gitu, terus kayak gerah gitu bang, Ya, saya juga merasakan hal ini. panas banget. Ya oke, sekarang kameranya udah baik lagi. Ya selain tari kita sebetulnya ada kidung sih gitu. Tiba-tiba kita jadi pinter ini kawin sendiri ya. kalau misalkan tadi kan ada bapak ada tari, ada hidung, terus misalkan kalau sebenarnya kan bela dirinya gitu kan kayak silat. Kayak Nah, silat. itu bela dirinya mungkin bisa dipraktekkan sama Pak Abdi. Nah, boleh ya Pak. Jadi giliran nih kan ada tarinya, Iya. ada kidungnya, Kidungnya, ada silatnya. silatnya. Boleh kan tadi aku udah nyari ya. Selalu saya silat itu memang silaturahmi gitu. Jadi silat itu menyampaikan Coba. ada bersilat lidah kan gitu. Jadi silat itu kan silaturahmi gitu ya. Jadi intinya kasih kan, bahwasanya itu rohman rohim, kasih sayang. Jadi silat itu memang ya silat pajajaran itu artinya filosofinya ya memang tinggi itu bernilai tinggi. Setiap gerakan itu mengandung filosofi pasti. Nah, tadi kan aku udah nyari nih Pak, udah nyobain, udah bukan penasaran tapi lebih ke pengen nyobain gimana nya. Nah, udah narinya, sekarang hidungnya aku punya temen nih yang biasanya Oke, pengen boleh. nyoba juga. Coba tadi Ikuti karena kita lawan
oleh pikiran gitu, merasa ada pressure. Sesungguhnya enggak, kalau kita memang blank, mengosongkan, membersihkan, ya sudah, ikutin saja itu arus itu, masa itu. Di Sumedang Larang pasti dulunya ada jago-jago hidung gitu, ada jagonya pasti ya, gitu. Nah, yang kedua Oh, pengen juga kan wadahnya, iya, alami kan, secara alami saja. Baiklah, sekarang kita akan konsentrasi ke kidung ya. Woi, kalian sobat gula bed, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke? Mantap. Sekarang saya namanya. Jalan? Hanti? Dia teh lagu Ayun Ambing sanes. Saya ingat kidung ada penyanyinya. Biasana kidung di anggena kangge naon tah acara atau kumaha kidung biasanya. Jadi namun air aja beli lompat teh aya kidung gitu nya. Gitu nya yang nanya sebenarnya yang terang tentang padepokan Sumedang Larang, terus ada itu kan sejarahnya 14 dia nari kan, Dewi tadi teh terus enak Kanti gitu kan. Tapi saya roge dia sok hidung roge. Saya persami di dia. Hari kabuput salah kan? Oh di dia kerja di dia kemudian.
Raja di tempat iya atau Sumedang, Raja Sumedang? Raja di tempat iya punya. Aduh putra, ayo putra nih wujud. Gimana? Aduh itu. Rilis. Kan oke dong oke, kami putra anak. Tapi kan dia ayah raja nabinya kan. Nah pastikan ayah punggawa-punggawana patinan gitu ayah aja. Oh jadi kan diundang pendamnya. Gelis undang rambutnya. Tapi kapungkur pas misalkan menuju zaman Raja Sumedang Larang ya pernah oke miring hidung nyambut perasaan. Nah, sebenarnya abi kencengan itu kan putra Sumedang gitu kan. Mungkin aku pada ngehilapkan sejarah mah itu penelitian di agamanya yang menggali tentang sejarah-sejarah gitu kan Sumedang Larang. Kontennya terang gitu kan, karuhun gitu kan, leluhur. Terusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puntennya agak ngerti aja. Biasanya terus sharing ya, orang nyarita namanya saya ya terang deh
punten dia video sebagai pakti atau naon. Kaulah mana yang nembongkan di dia ayah. Nuhunnya Yatur sampurasun. Ini juga ini sudah langsung terjadi kan gerakan pencaksilat tadi Remela. Silat. Iya keren banget gerakannya. padahal barusan saya pengen pindah silat tapi dia baru nyampe. Ya setahu saya pelajaran di sini yang paling keren pencak silatnya itu yang Prabu Tajimalela kalau yang saya dengar ya, sang Batara Tumpang Buana itu ya Kanjeng Prabu Tajimalela. Ya, setahu saya mungkin tadi kalau kita simak gerakannya ya gerakan Sumedang ini sudah Sumedang ciri khas Sumedang seperti itu. Jadi dia teh isinya teh sebagai penjaga mungkin ya yang Mungkin. perusahaan silatnya mungkin Ya, kalau kita boleh tanya ya. Dari saya pribadi juga apunten anu kasuhun pilih kilang tata di video juga sareng priyogana ya apunten kasuhun kita ini ya banyak hal di Sumedang ini yang belum kita tahu kita pahami gitu ya. Alhamdulillah adik-adik ini sudah mau belajar dan mengingat kembali sejarah gitu. Dari mana kita berasal kan dari leluhur kita yang konon pada sakti gitu. Sakti mandraguna sebuah bisa terus tekad ucap lampahnya benar, itu yang harus kita pelajari sekarang ya. Keluguan, ketulusan, pengabdian dan pengorbanan yang benar-benar tulus gitu. Ya saya juga ya secara pribadi di Sumedang Larang ini belajar bagaimana melakukan pengabdian dan pengorbanan dengan ikhlas itu sendiri memang agak sulit sih. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada teman-teman. saya juga sama Iya. terima kasih gitu Pak. Begitu kerennya gitu. Tapi ya dengar-dengar ada ruang senjata ya Pak. Kalau itu ruang senjata. Ruang pusaka. Ada ruang pusaka namun kalau malam-malam mungkin tidak shoot, mungkin harus siang ya, tidak aja izin shoot kalau malam, kecuali kalau berdoa itu ruang panyipuhan. Jadi setelah
itu ini baru disipuh di situ gitu. Jadi kita kalau emas kan udah di gelondong di gimana baru disipuh kan gitu. Sama halnya dengan kita ilmu pengetahuan setelah mempelajari A, B, C, D gitu baru disipuh. Itu adalah ruang penyipuhannya nih. Gitu. Kan dulu ada lagu terang-terang kolen terang Tinonopai nunutan digubrus kana dulu kan mesat gobang ke buyutan. Nah gobangnya ada di sana di ruang wisata itu. Jadi buat teman-teman yang waktu kecilnya suka nyanyi itu gobang kebuyutan teh apa gitu. Nah, Jadi ada di sini itu silsilahnya ada. tersendiri ya. Fisikanya ada gitu, Iya. maka gobangnya gitu. Benar, ya. jadi Kalau gobang bicara filosofi semuanya itu ada di sini. Iya. Itu kan yang dinyanyikan itu. Iya. Nah, untuk sebelum itu dari Bung Teddy gitu kan. Tadi itu kamu nyanyi kan? Ini rasanya. Pas tadinya kok punten katanya. Saya kayak tidur, mau tidur tuh. Mau tidur udah. Gak tahu kan pertama kali Pak kayak gitu. Soalnya ke pas itu kayak mau tidur tuh. Lelenyepan kalau saya. Nah gitu. Udah gitu. Ngantuk gitu. Tadi katanya nyanyi. Nyanyi. Bisa nyanyi. Nyanyi Ayun Ambing. Ayun ambing. Ya, ayun ambing itu tarian untuk membesarkan anak ya kan, membimbing sampai kita dewasa gitu. Cuman kalau sekarang itu kan kebanyakan di cover itu jadi seram gitu Pak. Ayun Ambing itu kayak di YouTube misalkan Ayun Ambing. Jadi kesannya tuh kok takut gitu, malah jadi takut ngedengerinnya padahal kan yang sebenarnya itu biasanya untuk Iya, kasih pada kasih sayang kasih pada seorang anak ibu gitu kan ya. ya, pada Ayun Ambing gitu kan. Tapi karena sekarang itu salah benar. Salah. Jadi kalau dulu kan dipakai ibunya buat ngis anaknya kan, buat supaya tidur, buat nyaman juga. Iya. Tapi sekarang disalahartikannya, kenapa sih lagu Ayun Ambing itu jadi diartikan buat menyambut hal-hal goib, misalnya kayak gitu. Dan mudah-mudahan juga kita tidak salah kaprah kan gitu Iya, ya. benar banget. Bahwasanya hidung Ayun Ambing itu Nina Bobo untuk Nina Bobo. Ya, sebagai iya. Nina Bobo. Geda gede, geda jangkung, geda sekolah ke Bandung. Artinya ya harus punya pengetahuan yang tinggi kan, betapa pentingnya education gitu. Iya. Kalau di sekolah juga waktu SMA saya diajarin yang namanya kayak gitu. Iya. Literal yang kayak gitu ada di bahasa Sunda. Cuman bagaimana Pakai kita sendal, makanya kita- kita itu aja ya mempelajarinya seperti apa. Nah, jadi soal udah yang tadi kan kita udah tahu ya narinya tentang apa sih yang hidungnya. Katanya silatnya juga ada. Tadi silatnya udah malah langsung jadi kan. Saya kira master by step mengalah dulu tadi nari terus Kang Teddy terus hidung Iya. saya gitu mau silat cuman kayaknya nggak boleh sih ini langsung nyambat gitu Teh Mela malah yang diizinin gitu. kaget tadi juga saya Ya saya dengar cerita-cerita dari Bapak Pupu Sumedang Aram itu memang jurus yang paling ampuh itu jurus Eyang Prabu Teddy Malela. Iya. Nah, tentang semua yang ada di sini itu kan atau apa itu apa sih menjurusnya ke tentang budi pekerti nih. Budi pekerti sekarang kan kalau misalkan dilihat ya remaja-remaja itu lebih ke condong ke barat-baratan, udah lupa sama budaya kita sendiri. Iya. Nah, di sini kita mau menggali budi pekerti yang dulu leluhur kita ajarin, terus jangan sampai hilang lah ya. Iya, kalau saya simak gerakan pencak silat dari Teh Mela tadi itu ada ketegasan, itu ada keperkasaan, juga ada humble gitu, ada rendah hatinya kan pada akhirnya kan. Pada akhirnya berpikir tentang hal yang suci, hal yang dianggap bijak, hal yang dianggap baik. Ya itulah istimewanya dari pencak silat itu tadi kan. Begitu. komplit ya untuk malam kali ini ya Cuma tadi aku kaget juga kan, tadinya mau balik kenapa jadi ke Mela ya, kok tiba-tiba duduk di sana. Ya, Juga. alhamdulillah ya, Iya. kita diberkati ya malam ini. Soalnya tadi lihat kayak bayangan hitam tinggi besar gitu, Oh. terus jalan katanya sini, terus emang di ruangan sana ada
di depan belakang panggung itu ada ruangan atau Ada. apa gitu? Tapi kemarin-kemarin dipakai untuk tempat penyimpanan gamelan kemarin. Itu mungkin di lain sisi gitu ya. Iya. Mungkin ada yang suka bertempat tinggal di sana mungkin. Tapi kalau Teh Mela mungkin mau menyapa, ya silakan, boleh-boleh aja kan, kita sudah mendapat izin dari Iya. guru gitu. Ya sekalian kita belajar bagaimana kita ya bersilaturahmi gitu dengan siapapun kan. Oke, Mela, baiklah. Mau mencoba ke sana? Mencoba di tadi. Saya nyelok. Boleh. Lanjut aja ke sana ya. Kita lanjut aja ya ke sana. Woi, kalian sobat gula bed, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke? Mantap. Ya, tadi sudah tersampaikan ya dalam gerakan silat yang kita simak. Oh, itu ada kesucian, ada ketegasan, ada kebajikan, ada kebijakan juga di situ ya kan. Kemudian kerendahan hati di situ semuanya ada di gerakan. Nah, ngomong-ngomong tadi nih Pak, pas aku duduk di sana, nah di sini tuh kayak nggak tahu bayangan, nggak tahu dari pantulan jaya, nggak entah apa, cuman kok gerak gitu tinggi gini, terus jalan ke samping, katanya kadia gitu. Baiklah, itu pelajaran keyakinan kita gitu. Oh, iya. Bagaimana kita meyakini diri kita sendiri tentang hal itu. Baiklah kita anggap itu benar. Oke, nggak benar ya, soalnya gerak diikutin gini katanya. Iya. Hegiak apa yang Ya, kadia, gugupai, gitu gugupai. Munda itu pan kami sepuh mah ya putu ke dia kasep gelis bager mena Oh kan gitu ya, iya benar banget. Iya. Ayo atuh. Oh boleh Pak. Ya mana sini. Kenapa? Izin papunten anu kesuhun hampura anu katunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul putus dan kuning bayu akma bayu sukma anu sukma kapel dan ratu batu batu sir pengarsa kalau itu keramat suci ayo mas ina pasti kalau bisa jadi pangeran kepala pangeran kapul sukman kamu seperti ini yang agung tanpa senda fakina nakwabut sudah larang menyimpai alam sakabil keungan kamanjuran simkuring mungkin kamanjuran amin. Ayo Benana. Ya, assalamualaikum sampurasun. Ya, Neng Mela hoyong kuningan ruangan ieu di payuna ruangan nyimpen gamelan. Tapi tadi ada sisi lainnya, mungkin ada penunggunya, mungkin di sini kita bersilaturahmi ya. Saya juga jarang ke sini. Ya waktu itu juga kan pernah. Sekarang tapi aja ini berani ditutup karena dulu. banyak kan. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Kosong sekarang ya? Ya, dikosongkan. Ya silakan aja, mungkin di sana ada cermin. Jadi kita harus pandai bercermin pada diri sendiri mungkin itu. Iya. Kamera. Enggak, Kamera temenin dong, masa sendiri. Oh dan di sini, baru masuk aku udah tertuju ke ini nih, tulisan ini. Titi Mangsa Bale Pakuan, Sumedang Larang. Artinya apa tuh? Kurang tahu. Nah ini Titi Mangsa itu apa ya Pak? Titi Mangsa Bale Pakuan. Sumedang Larang. Oh, Titi Mangsa itu waktu, berbicara waktu. Oh. Kalau Titi Mangsa itu ini dibangunnya mungkin Titi Mangsa itu bahwa Balai Pakuan Sumedang Larang ini dibangun pada 2000. tahun 2005 di masanya ruangan ini ya, ruangan ini. Oh, di ruangan ini. Balai Pakuan ini. Balai Pakuan teh. Balai Pakuan itu seperti nama Pakuan Pajajaran gitu. Pakuan itu setahu saya ada Paku Sarakan. Paku Sarakan itu artinya pamageh lemah cai. Jadi pamageh lemah cai itu kami yakin dengan
melaksanakan atau melakukan kearifan lokal seperti tadi, menjunjung tinggi nilai-nilai para leluhur ya, ilmu daripada leluhur, karena ada sastra mengatakan dari Eyang Prabu Siliwangi itu, jadi ilmu ti para leluhur kudu dijunjung supaya orang hidup sejahtera, supaya orang ya hidup sejahtera, karena anu teu sejahtera mah anu sarakah gitu, supaya orang teu beunang ku penyakit batin gitu ya, supaya orang hidup sejahtera gitu. Beliau pun menyarankan bahwa ilmu para leluhur itu memang harus dijunjung sama kita gitu. Nah, ini berbicara Pakuan, ada juga nama Cipaku Dharma Raja gitu ya, sebagai mungkin cikal bakal sejarah Sumedang sendiri ya. Galuh Pakuan kan, ada Cipaku, Pakuan, Pajajaran, ini Balai Pakuan Sumedang Larang. Ngomong-ngomong nih Pak, pas begitu pintunya dibuka, masuk sendiri, itu kayak ruangan itu kayak sempit banget rasanya. Kayak padahal luas. Iya, saya juga tuh. Iya kok kayak sempit gitu pas masuk sendiri. Kok gini sih rasanya, beda dari awal. Ya yang pasti ini aura kasih. Auranya ya beda-beda. Namanya orang yang tadi manggil-manggil itu ada di sini ya? Kalau ada sih, itu sebenarnya kayak ini tuh kan baru ya Pak, baru cuman duduk sih kalau aku sih ngelihatnya, tapi sekilas dia duduk di pojokan sana kayak sambil gini, ngetal gini lah. Gitu lah. Ya mungkin ini Madu sekarang sih. dikonsentrasikan di sini untuk bersemedi ya, bertapakur gitu. Itu ini baru mau dibersihkan gitu. Iya. Soalnya beda gitu Pak, awalnya tuh pas ngerasa sesek, terus padahal di sini kan nggak tertutup ya, ada ventilasi udara juga kan, tapi pas begitu dibuka masuk serasa sempit banget gitu, sendiri, bener-bener sendiri. Baiklah Neng Wel, kalau memang mau beradaptasi, karena kalau saya memang tentang yang non kasat mata itu mungkin ya apa aja mungkin lebih mempelajari hal. Silakan teman-teman bisa beradaptasi ya, mungkin berkomunikasi atau seperti apa caranya ya kita bersilaturahmi gitu ya. Baiklah, mungkin silakan atau Ateli juga mau ikut bergabung, ayo. Kita sudah dicekap. Baik, silakan. Dengar tadi suara apa? Dengar suara nggak? Kalau saya mah sebenarnya pasti di berem saya berem. Enggak apa-apa. Jadi dengar suara apa? Gini. Terus dengar suara yang kayak menggeram gitu, kayak macan seperti itu. Cuma sebentar waktu gitu suara itu. Gitu. Kalau tadi? Terus akhirnya saya ngikuti, tapi tidak suara yang ngelangkah, tapi bukan ngelangkah namanya, kayak tuh kan kalau misalkan kayu dah tidak lagi tidak lagi tidak lagi, jadi kayak tadi ngelangkah. Kalau sih kan dengar suara cuman kayak gitu, jadi kan gak apa namanya, gak kayak kedengar, tapi cuma kirain di luar, tapi gak tahu juga ya. Sebenarnya yang apa yang di situ dia menghadap ke sana, terus dia juga kayak nyuruh
sok maliknya kan itu. Misalkan itu kiblatnya. Sebenarnya kita kesini membelakangi kiblat. Kita sila ke arah sana membelakangi kiblat. Kita silanya sebelah sana juga ke arah kiblat gitu kan. Ya juga tadi dengan rasa saya sama saya mungkin yang nengok gitu kan sok ke dia, nah kita maliknya ke dia mungkin ikutan sama berzikir kepada Tuhan gitu. Sama berharap tuh pas tadi merem, walaupun takut ada interaksi gitu kayak sentuhan atau apa, tapi kan cuma dengar suara aja gitu kan. Tapi kan misalnya suara juga bisa dari luar juga dari mana mungkin. Tapi saya berharap itu ada sentuhan atau apalah gitu. Ada tadi udah merem. Enggak. Saya Bagaimana tadi mau interaksi? nggak mau. Saya udah bilang tadi bekas tadi tuh pusing rumah anjir sebel. Ini bisa tidur. Rumah tadi menang rumah lain. Rumah lain rumah mana lagi? Ya. Anjir asli datang. Tadi kan tadi sila. Nah, udah ketemu siapa itu? Punten si bapak tadi paling tunggu, ada itu dulu. Ngantuk itu ngantuk. Nah, pas ngantuk itu teh lepek, wow, kumaha. Gimana kalau kita mau merem, mau tidur? Nah, gitu. Tadi juga saya kan saya pikir tadi kan. Gitu. Sudah aku jengkal gitu kan. Ya, dia balik lagi ke atas. Terus dia ke depan. Oh ya. Terus tadi tuh kayak nyanyi film gitu. Gitu. Udah. Oke. Paling segitu aja sih untuk penelusuran di sini. Oke ya, kawan-kawan. Terima kasih. See you. Tarik lagi ya. Tarik teh. Nah, dia tarik lah. Mana yang paling kerasa udah perasaan. Ini Bersuara. Coba kalau kelas tergantung mukul. Yang agak kuat Itu mah bukan batu. memang serpihan. Jangan batunya halus bulat gini. Iya. Woi, kalian sobat gula bed, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke? Mantap. Nah, di sini juga yang menarik salah satu dari bangunan ini dan di padepokan ini batu ini bisa bunyi kayak gamelan ya Pak, kayak apa sih, bonang, Ya, bonang kayak sarona, bonang. Jadi Bonangnya di tengah. menarik banget ya. Jadi kita itu nggak usah jauh-jauh pengen tahu bahwa di Sumedang juga kita punya batu yang bisa bunyi kayak gamelan. Iya. Jadi nggak usah datang jauh-jauh ke Gunung Padang lah kemana-mana. Cukup datang aja ke Padepokan Sumedang Larang di Pamaresan. Pamarisen. Pamarisen itu kecamatan atau apa? Oh, desa. Desa. Bukan desa. Apa ya? Apa ya? Dusun. Dusun. Dusun kecamatannya? Desanya Mekarjaya ya? Iya. Nanti lokasinya di itu aja Bisa deskripsi. di- Sumedang Utara. Deskripsi box. Sumedang. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah batu ini dalamnya kosong, kopong atau gimana ya Pak? Iya. Saya kira isi. Kalau kosong nggak mungkin. Pasti ringan bisa. ya? Pasti berat. Kalau kosong. Berat kalau diangkat mungkin 4 orang masih berat. Tapi Tapi- kalau misalkan dilihat dari bentuk, dari Warna, tekstur bentuk. sama ininya sih emang kayak batu berisi. Ini Pak dari udah diangkat dari mana atau gimana? Kita juga kan bisa lihat kepadatannya tuh kan seperti ini. Ini kepadatannya. Tapi udah ada ahli gak sih yang nentuin itu apa ini batu apa? Ini namanya. Jangan bunyi deh kalau saya. Oh, iya. Ini Batu gamelan. emang dari sini? Dari Ini diangkat dari mana entah saya. nggak tahu juga. ini. Pakai kuku. Ini adalah kumpulan batu lama kan di sini. Oh, iya. Ini jenis batunya beragam. Ini mungkin ada yang udah jutaan tahun yang lalu, mungkin yang
Dan bentuknya pun Oh, kayak ini ini mungkin ini udah sempurna ya Pak. ini udah ribuan tahun atau jutaan tahun batu yang seperti gini kan. Kalau misalkan waktu bangunan ini dibuat itu sendiri kan tahun sekitar 99 2000-an ya. Ini Oh, tuh ini nggak kan batu mungkin. dibawa dari luar. Nah, nggak mungkin juga bisa dari tahun segitu kita apa sih ngebentuk batu sampai sempurna kayak gini perseginya kan nggak mungkin. Iya, itu. Susah Leluhur dimasuk kita akal lah memang ya. keren-keren. Nah, itu benar Kayak ini perbandingannya yang ini sama Iya. yang buatan itu tuh. Yang Itu kan sekarang. buatan kelihatan kan kalau buatan Kelihatan. ini. Ya kalau ini juga buatan mungkin orang dulu kan serapih. Mungkin kayak Candi Borobudur kan itu. Iya, betul. Rapihannya sangat detail walaupun zaman dulu kan belum mengenal arsitek atau apa. Nah, sebagai parameter atau barometer, kalau saya gandrung Candi Borobudur. Iya, di situ full intelektual. Iya. Sampai ke tingkat yang paling atas. Iya, sampai ukiran-ukirannya ya. Brahmana. Kemudian ada segitiga yang gitu yang Iya. paling atas. Artinya kita kosong, tapi isi. I'm nothing but I am being. Wah, itu Borobudur. Iya. Keren. Mungkin ini bisa jadi Tapi Borobudur- bahan pecahan. Borobudur kan konon ada di Al-Quran kan, ketika Tuhan memberikan pewahyuan kepada Kanjeng Nabi Sulaiman itu, wahai Sulaiman, gitu, aku akan pindahkan batu itu, Borobudur itu, dari Boko ke Magelang. Itu jaraknya kan 36 km, tapi sekejap mata gitu. Iya. Satu detik pun enggak pindah. Itu kan power, kekuatan. Iya. Nah dulu leluhur kita punya kekuatan itu. Sekarang kita iya. punyakah kekuatan itu gitu. Oleh karena itu dimengerti kan sekarang. hanya dibudi pekertilah mungkin kita bisa melakukan hal seperti itu. Gitu. Membuat keajaiban baru selain daripada itu. Sekarang waktu yang membuat keajaiban itu. Baik, mungkin Kalau ini apa Pak? itu untuk memandikan orang-orang yang disipuh dulunya. Oh, ya kalau zaman Kolam renang, misalnya APD habis doa gitu. oh iya. Misalnya pengen terkabulkan doanya, baru dimandiin di sini gitu. Ini biasanya isi Pak. Ya biasanya diisi. Hey guys, lupa kita belum penutupan ya. Filenya hilang, bukan belum. Jadi mungkin cukup sekian untuk penelusuran di Padepokan Sumedang Larang. Untuk pesan-pesannya tadi tentang budi pekerti dan lain sebagainya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari agar apa berpengaruh kita. Setidaknya anak muda yang akan meneruskan Sumedang untuk umumnya, untuk khususnya untuk umumnya, mungkin seluruh Indonesia atau bahkan dunia. Siapa tahu orang Sumedang jadi pemimpin dunia, seluruh dunia, seluruh tatanan bumi ini menggantikan Sunda Empire. Ya pokoknya mah kalau ada tempat-tempat lain silahkan bisa komen di bawah. Mau tempat angker, tempat bersejarah dan lain sebagainya, ayo kita kuak bersama. Mungkin dari sisi lainnya ya yang tidak terlihat oleh kita. Jadi jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Nanti kita akan upload lagi video selanjutnya. Kalau nggak salah ada komen buat ke Gunung Batarai, situs Batarai di Gunung Batarai gitu. Ya kita nanti kesana, oke? Mantap guys, goodbye, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.